Tak cuma itu saja, dunia makin aneh. Saat negara-negara maju sudah bicara soal antisipasi pemanasan global, di negeri ini masih saja ramai spekulasi soal kiamat yang dianggap sudah dekat dengan segala jurus dan dalil agama. Bahkan seorang tokoh kepercayaan di India sudah meramalkan hari kiamat, tapi sayang prediksinya gagal. Beragam parodi pun ramai menghiasi jagat maya. Han, gimana Tuhan? 5 menit lagi Han kiamat Han, menurut peramal India. Hah? Besok tanggal 29 dah, 5 menit lagi. Gimana? Kita sholat sih bang. Hah? Sholat kita? Iya kan, untuk yang terakhir kali. Sholat kita ya? Terakhir kali sholat tahajud kita. Oke. Gue bingung. Semoga masuk ini. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Semoga masuk surga. Mati syahid. Oke. 5 menit lagi. Kalian harus tahu nih, akhirnya kiamat diundur pada tanggal 10 Agustus guys. Tapi kali ini serius katanya. Ini dia. Sulit mencari contoh bagaimana kemajuan cara pikir jika masih dibayangi ilusi bertabur serba klinik. Tindakan sesat pikir juga terjadi pada seorang wanita diduga istri pertama yang viral. Kesal karena suaminya sering membawa jalan istri kedua dengan mobil barunya, ia malah membakar mobil SUV-nya di garasi rumah mewahnya. Sontak ketika api berkobar dari mobil, tetangga dan warga kompleks sekitar langsung berusaha menyingkirkan mobil dari garasi, khawatir api menjalar ke rumah lainnya. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tolong Ihon. Minta tolong. Astagfirullah. Ya, ulah membakar mobil ini jelas di luar nurul. Bahkan ada sebagian warganet yang nyentil. Jika kesal terhadap suami, mengapa tidak suaminya yang dibakar? Fenomena tingkah aneh syarat klinik yang mewarnai kehidupan sosial ini menunjukkan betapapun gaya hidup warga di tanah air sudah dibungkus dengan segala yang modern. Tapi tingkahnya seringkali primitif alias di luar nurul. Lantas benarkah ini cerminan sebagian warga tanah air? Ya mungkin ini istrinya sudah kecewa banget dan dia juga ingin memberikan efek jerak kepada suaminya. Karena ini tidak sekali dua kali yang kita lihat beritanya. Bahkan ya bisa dibilang masih ada untungnya baru bakar mobil. Kalau yang sudah-sudah kan ada yang bakar suaminya gitu. Tapi dah juga menjalik yang sampai terjadi di keluarga kita. Udah, pokoknya saya turut prihatin kalau bisa selesai dengan baik-baik dan baik. Sementara gejala tingkah di luar nurul kerap jadi tontonan, pesinetron Amanda Manopo memilih jalan kerja keras dan cara-cara rasional dalam menghadapi hidupnya. Ia tak terganggu dengan cara orang menghayati hidup, termasuk perilaku sia-sia dan norak sebagian orang yang pamer mengenakan pakaian branded atau koleksi dalam bentuk flexing yang tiada guna. Amanda memilih fokus mencari nafkah sambil berbagi dengan kru. Terutama ketika di lokasi syuting, ia memilih memborong makanan agar bisa disantap bersama tanpa harus mengkalkulasi untung rugi. Bagi Amanda, mending gemar berbagi daripada bersolek demi tujuan menonjolkan diri di depan orang lain. Kalau memang ada sempat waktu untuk masak, aku masak. Tapi kalau enggak ya lebih baik pakai online aja biar lebih cepat karena tidak terlalu memakan banyak waktu ya. Jadi lebih praktis saja. Memang jauh lebih mahal tapi anggap aja itu kita juga kasih rezeki ke ojek-ojek yang ada di sana. Kerja capek cari duit untuk makan. Ada rezeki daripada ngamburin uang, kasih uang gitu aja atau nggak beliin barang yang mendingan beli makan. Terus aku mungkin makan juga nggak pernah sendirian. Aku makan sama orang-orang sekitar. Aku banyak orang yang kerja bareng sama aku. Ada supir, ada asisten, mungkin ada mbak. Terus habis itu sama orang-orang yang dekat sama aku di lokasi. Dan aku kalau beli itu selalu lebih. Jadi di saat ada orang yang belum makan, aku bisa nawarin udah makan belum. Pemirsa, dua pemuda di Jombang yang berboncengan berupaya melakukan penghadangan. Keduanya juga melempar bus dengan batu, memukul-mukul bodi dan kaca. Keduanya bahkan menghentikan bus dengan cara menghentikan motornya di depan. Tak lama kemudian meminta sopir turun dan berupaya melakukan intimidasi pada sopir.
Lebu kantor polisi ya Pak, kantor polisi. Polsek kono lho Pak. Polsek Pak. Polsek Pak. Polsek Pak. Polsek Pak. Polsek Pak. Peristiwa yang terjadi di desa Balong Gemek, Jombang, Jawa Timur itu tentu saja menarik perhatian penumpang. Dan mengetahui pengemudi busnya ditindas, para penumpang pun turun tangan sehingga kedua pria langsung mendapat ganjarannya. Kalau nggak mau dihakimin masa ya jangan begitu dong tindakannya. Lu udah nggak pakai helm, ugal-ugalan, lagi naik motor. Nah itu akibatnya resikonya. Ya jangan sok belagu, jangan sok jagoan. Ini bukan contoh yang baik. Tuh, nih pihak berwajib mohon ditindak dengan tegas ini kelakuan-kelakuan manusia seperti itu. Sementara itu, artis Ussy Sulistyawati tengah berbahagia dan kebahagiaan itu diungkapkan melalui akun media sosial usai mengetahui putrinya Syafa Az-Zahra diterima melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia atau UI. Ussy menyebut merupakan kado terindah di ultahnya yang ke-44. Ultahnya besok dikasih kadonya hari ini sama kakak Ara. Masya Allah, thank you so much, thank you. Aduh ya Allah. Selain Ussy, deretan selebriti sahabat Ussy dan Andhika Pratama membanjiri dengan ucapan selamat. Bahkan ibunda Andhika Pratama mengaku bangga melihat cucunya diterima di Universitas Impian. Sedangkan Ussy tak henti bersyukur. Di sisi lain, putri pasangan Ardi Bakri dan Nia Ramadhani, Mikaela Zalindra Bakri terlihat bangga dan penuh haru menerima buket bunga dari kedua orang tuanya. Kedatangan kedua orang tuanya jelas menjadi kejutan indah tersendiri baginya. Sebab ia benar-benar tidak menyangka Ardi dan Nia akan datang menemui usai mengikuti lomba gimnastik. This is what I got from my best friend's mom. And you, what is 1, 2, 3. Selamat ya. Halo. Mikaela. Sorry papa tadi miss just by 30 menit. Ya. Mikaela yang melihat kedua orang tuanya tak kuasa menahan tangis sebab ia berharap kedua orang tuanya akan menyaksikan penampilannya dalam lomba gimnastik. Hanya saja karena kedua orang tuanya sibuk, ia merasa senang lomba ditemani adik lelakinya. Right now, I don't know where my water is. I wish my parents were here. Guys, we're supposed to go there now. Ardi Bakri dan Nia Ramadhani yang tak henti memberikan pelukan kebahagiaan. Bahkan Nia dan Mikaela tetap berpelukan sambil menitikan air mata haru. Nia mengaku kagum dan bangga pada putrinya yang mampu tampil dengan hasil yang memuaskan. Selamat ya. Papa udah lihat. Jadi bisa tahu. bagus? Thank you. Tadi mau udah bye sayang.
Perjalanan hidup seseorang memang berbeda. Nita Gunawan mengaku harus berjuang keras untuk bisa menjadi seperti saat ini. Bahkan sekalipun telah menjadi artis dan memiliki nama yang dikenal banyak kalangan, ia mengaku tak mudah untuk mendapatkan satu pekerjaan jika dicapainya dengan cara yang lurus. Namun Nita Gunawan mengaku telah memantapkan prinsip yang jelas. Lebih baik bekerja keras daripada menerima uang besar dengan pekerjaan yang tidak jelas. Dateng sekali aku nyemplung, aku punya price tag. Gampang manggil Nita sekian kok. Nita nemenin makan sekian. Enggak. Dan tidak lu terima? Enggak, aku terima. Kisah artis digilai penggemar pria juga dirasakan oleh Nita Gunawan. Ia bahkan mengaku jika banyak tawaran yang masuk. Namun, ketika pekerjaannya tidak sesuai dengan profesinya, Nita Gunawan menolaknya dengan cara yang pantas, sekalipun dengan iming-iming bayaran nan fantastis. Aku ada price tag, gitu aja. Dan aku nggak mau kayak gitu. Pemirsa, sosok Cici Chania, selebgram sekaligus pemilik kucing Pororo viral di Instagram hingga Twitter. Kali ini kisahnya viral bukan karena aksi lucunya bersama Pororo kucing kesayangannya yang kerap muncul jualan baju kucing di akun TikTok, melainkan karena anak laki-lakinya dianiaya perempuan yang diduga sebagai asisten rumah tangganya. Kejadian tersebut sontak jadi viral di media sosial dan trending di Twitter. Astagfirullahaladzim, kejadian lagi ya. Ini aduh, ART sekarang itu ya, kok kayak gitu ya. Apa dong efek jerahnya yuk, biar nggak kejadian lagi kayak gini. Gerem deh saya. Itulah makanya saya rela sampai berhenti bekerja ya kan, untuk ngasuh anak sendiri. Itu ya karena biar terhindar dari oknum-oknum yang seperti itu. Melansir dari akun X @siriusnevila_, tampak dalam video yang beredar perempuan berbaju putih tengah mengasuh selebgram tersebut. Perempuan yang diduga ART itu terlihat berlaku kasar pada anak Cici Chania. Dari unggahan Instagram Story, Cici Chania menjelaskan kalau perempuan yang melakukan pemukulan pada anaknya adalah ART-nya. Dari unggahan Instagram Story-nya, Cici Chania menjelaskan kalau perempuan yang melakukan pemukulan pada anaknya adalah ART. Namun dikatakan bahwa anaknya memang kerap diajak jalan-jalan oleh perempuan tersebut terkhusus pada sore hari. Aksi perempuan ART itu sontak mengundang kecaman netizen. Jadi kalau pribadi sih memang kita harus benar-benar bisa jeli dalam memilih ART babysitter. Terutama selain jujur juga harus sabar, apalagi kita tuh punya anak kecil, jagain harus itu kan pasti ada apa tuh kayak ada pelatihannya gitu ya, dicek dulu mentalnya, psikologinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak nggak sabaran atau kayak pemarah kayak begitu, kayaknya nggak bisa deh untuk ngurus anak-anak yang masih balita gitu kan, apalagi dibawa jalan-jalan sampai kayak naruhnya kasar kayak begitu, bisa patah tulang, aku nggak kebayang. Usai anaknya mengalami kejadian penganiayaan yang diduga oleh ART-nya, selebgram asal Kota Malang itu kabarnya memecat perempuan ART itu. Namun, ART itu meminta agar majikannya itu tidak memecatnya. Gak ngenang apa? Apa kok kau nggak butuh kejadian mah? Anakku kau siksa. Ya itu tadi, semoga kejadian ini nggak menimpa orang lain dan keluarga manapun dan anak manapun, karena nggak kebayang gimana dampaknya ke si anak itu. Semoga si adek baby itu nggak kenapa-napa ya dek ya, dan semoga keluarga juga diberikan nanti karyawan yang jauh lebih baik dan berkarakter baik juga, dan semoga kita dijauhkan ya dari orang-orang yang berkarakter
tidak baik seperti ini. Dan mbaknya next time kalau misalnya nggak sabaran gitu untuk kerja dengan anak, mending gak usah ya mbak ya. Sementara itu, beberapa hari lalu suami Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana, untuk pertama kalinya akhirnya menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan terkait dugaan penggelapan uang 6,9 miliar yang dilaporkan mantan istrinya berinisial AW. Ditemui tim Gospot, kuasa hukum AW buka suara terkait pemeriksaan terhadap Tiko. Menurut Leo, hingga saat ini belum ada ajakan untuk mediasi atau berdamai. AW masih menginginkan penjelasan dari Tiko secara detail tentang penggunaan dana tersebut. Namun pihak AW siap dipanggil dan dikonfrontir dengan Tiko. Kalau sampai detik ini dari klien kami sih tidak ada ya, maksudnya belum ada peluang itu atau pembicaraan. Cuman kalau misalnya dari pihak penyidik diharuskan adanya pertemuan, konfrontir atau apapun itu, ya tetaplah kita karena ada pemanggilan dari pihak kepolisian kita akan datang. Pihak AW tetap menuntut pertanggungjawaban laporan keuangan selama dikelola oleh Tiko sebagai direktur di perusahaan milik keluarga. Hanya hitam di atas putih ini soal apa gitu? Karena yang kami tahu itu adalah ini perusahaan yang dimana perusahaan itu harus dijalankan sesuai dengan mekanisme yang ada. Saat dia duduk sebagai direktur, dia harus memberikan laporan-laporan kepada si para pemegang saham, ya. Nah, kalau dibilang hitam di atas putih apa gitu, dia kan juga nggak menyampaikan secara detail hitam di atas putihnya itu apa. Apakah ada perjanjian lain kah atau apa, kan kita nggak tahu. Pihak AW juga mempertanyakan niat baik suami Bunga Citra Lestari itu untuk menyelesaikan kasusnya. Jika saja selama ini Tiko mau kooperatif, kasusnya tidak akan selama ini. Ini kan 2022 laporan itu. Nah, di laporan itu sebenarnya kalaupun mau artinya secara jamblang diperiksa, artinya mungkin TA juga kooperatif datang dari awal, memberikan informasi, ya mungkin nggak sebegini lamanya gitu loh. Karena kan saksi-saksi yang dipanggil, ada auditor, ada pihak lain, lembaga-lembaga keuangan yang dipanggil cukup panjang gitu. Apalagi sampai akhirnya perkara ini naik kepada tahap sidik. Seperti diketahui, beberapa hari lalu Tiko Aryawardana menjalani pemeriksaan terkait dugaan penggelapan keuangan perusahaan yang dilaporkan AW mantan istrinya. Usai diperiksa, Tiko membantah tuduhan AW telah menggelapkan uang perusahaan sebesar 6,9 miliar. Alhamdulillah, pemeriksaan hari ini sudah selesai. Saya ingin ingatkan ke teman-teman, ingin menginformasikan kalau misalnya ini masalah saya dengan mantan istri saya. Tidak ada hubungannya sama sekali sama BCL. Jadi mohon jangan tulis BCL atau pakai fotonya dia di dalam pemberitaan masalah ini. Selain membantah dugaan penggelapan, pihak Tiko menuding sang mantan istrinya gagal move on. Namun tudingan pihak Tiko itu dibantah kuasa hukum AW. Benarkah pihak AW melalui kuasa hukumnya akan terus berjuang untuk menjebloskan Tiko ke penjara? Dan bukti apa lagi yang akan disodorkan pihak Tiko ke polisi? Terselesaikan kalau dijalankan sesuai dengan mekanisme yang sesuai dengan mekanisme korporasi lah perusahaan. Tiap tahun dari tahun 2016, 2007 itu bukan duduk saat kita jalan-jalan di mobil, bukan. Pelaporan itu dilaporkan secara tertulis, ada dokumennya, terus disampaikan ini ada untung, ini ada rugi. Beralih ke kasus hukum lain, Barbie Kumalasari melaporkan suaminya Bagus Saputra ke polisi terkait hilangnya berbagai perhiasan emas dan berlian miliknya ke Polda Metro Jaya. Didampingi kuasa hukumnya, Kumalasari mengungkapkan alasan dirinya yang akhirnya melaporkan suami yang dinikahinya pada bulan Juni lalu ke pihak berwajib. Saudara Bagus yang tidak lain tidak bukan adalah masih suami ya daripada partner kami Mbak Kumalasari dengan laporan dugaan pencurian. Nah, adapun kami ingin berkoordinasi dengan pihak penyidik adanya mungkin info-info tambahan yang bisa kami sampaikan ke pihak penyidik. Begitu juga kami juga ingin mengetahui
sudah sejauh mana perkembangan dari proses laporan kami. Diungkapkan artis yang selalu berpenampilan glamor itu, dirinya sudah bertemu dengan Ibunda Bagus untuk mengetahui keberadaannya. Karena hingga saat ini Bagus menghilang dan melarikan diri tak tahu rimbanya. Sampai saat ini pihak kepolisian belum bisa mendeteksi keberadaan Bagus. Sementara itu kuasa hukum Kumalasari juga tak segan-segan untuk menjebloskan Bagus ke penjara jika hingga saat ini Bagus tidak mengembalikan barang yang dicurinya itu. Ya, tetap intinya kami berharap ya supaya bisa diselesaikan dengan baik. Namun demikian, karena ini sudah jadi satu laporan polisi, tentunya kami juga harus proaktif membantu ya proses penyidikan terkait dengan laporan kita. Artinya kami di awal juga sudah sepakat bahwa laporan kami ini bukan laporan gertak atau laporan main-main. Ketika memang betul-betul tidak ada etikat baik, ya maka pastinya ya proses akan sampai ke meja hijau. Baru saja menikah dalam hitungan bulan, Barbie Kumalasari sudah melaporkan suaminya ke pihak berwajib. Ya, dilaporkannya suami dari Barbie lantaran melakukan tindakan adanya dugaan pencurian dan penggelapan berlian milik Barbie. Semoga masalahnya cepat segera terselesaikan ya. Sama halnya dengan suami dari BCL, Tiko yang tengah mendapatkan kasus penggelapan dana dan tengah menjalani pemeriksaan. Oke, next, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri bangga Mikaela dapatkan nilai bagus saat mengikuti lomba gimnastik. Sementara itu tak kalah membanggakan juga Usi Sulistiawati yang tengah berbahagia lantaran anak keduanya Ara lulus tes dan masuk Universitas Indonesia. Usi ungkap hadiah ulang tahun paling membahagiakan. Selamat ya untuk Ara, dan berita selengkapnya sesaat lagi yang akan diulas bersama berita viral lainnya. Tetap di Gospot. Inilah penampakan gadis muda yang dipanggil Baby Tingzi. Wanita asal Guangzhou, Tiongkok ini memiliki lebih dari 42.000 penggemar di Douyin, TikTok versi Tiongkok, di mana sebagian besar followersnya terus-menerus mengungkapkan kekhawatiran tentang kesehatannya. Lihat saja bagaimana penampakan tubuh kurus yang diidamkannya. Bukannya terlihat seksi, malah terlihat seperti anak yang tengah dalam kondisi pesakitan. Meski sudah tampil kurus hingga berat badan turun sampai 25 kg atau ukuran berat badan tak lazim ini justru menunjukkan tampilan tubuh yang aneh karena berat badan ini sejatinya dimiliki orang seusia anak-anak. Namun gadis ini tetap terobsesi menurunkan berat badannya. Ia terobsesi tampil langsing memang kian marak di kalangan remaja. Apalagi ketika tren operasi plastik dan munculnya bengkel-bengkel tubuh yang menjamur, terutama di Korea Selatan. China bahkan menjalar ke Thailand dan Indonesia. Menjalar ke sejumlah selebriti yang ingin tampil dengan berat badan ideal. Seperti Prilly Latuconsina yang juga terobsesi tampil langsing. Hingga melakukan diet ketat dengan cara clean eating hingga sukses menurunkan berat badan hingga 12 kg. Biasa aja sih, udah pola hidup sehat aja, nggak yang diet banget. Karena udah lumayan agak kebablasan dari target, jadi udah biasa aja. Udah merasa perlu aja di umur 50 lebih ini kan, tahun ini saya 57 tahun. Jadi di umur 50 tahun tuh udah pengen punya keinginan gitu. Pada umur 50 tahun aku ingin melakukan
anti-aging surgery, facelift, forehead lift, neck lift. Pertimbangannya karena ingin terlihat lebih segar, terlihat lebih muda gitu kan. Karena saya tidak pungkiri saya ingin terlihat muda gitu. Terus kalau nggak make upan kan pekerjaan saya kan mengharuskan saya bermake up. Beruntung bisa ditutupi oleh make up ya kan. Tapi kan saya orangnya yang tidak suka make up heavy atau make up tebal kalau sehari-hari, kalau nggak lagi kerja, kalau lagi nyanyi. Jadi ya pada saat tidak make upan itu terlihat tuh bahwa muka saya tuh terlihat capek, lelah gitu karena ada kantor mata, ada kerutan yang timbul. Gak pernah kepikiran aja harus operasi plastik gitu. Ya bukan karena gua merasa operasi plastik itu sesuatu yang tabu, nggak juga. Maksudnya di lingkungan gua itu hal yang lumrah dan sangat amat biasa gitu. Maksudnya nyokap gua ngomonginnya itu kalau ada, you know, it's normal. Cuman ya gua sendiri nggak pernah kepikiran. Gua mah kepikiran nyari duit. Cuman pas dokter bilang nih, lu kayaknya harus deh, ya udah gas lah. Untuk sekarang ini aku orangnya nggak pernah mikir kayak gitu karena operasi plastiknya pun juga ini untuk medical purpose, bukan untuk kayak mau ngerubah, oh aku mau ada mata tambahan di tengah gitu, nggak ngerubah muka gitu kan. Belakangan dikabarkan jika berat Prilly saat ini menyentuh angka 37 kg, ukuran berat badan yang cukup ideal. Lantas benarkah proses diet Prilly normal atau ada petunjuk medis? Gak ada sih, ini udah 39 jadi malah udah dibilang terlalu kurus. Jadi kayak udah ini aja makan biasa aja yang penting sehat. Tak hanya Prilly, penyanyi Mikha Tambayong juga tampil makin kurus. Ia dikabarkan menjalani sejumlah program diet ketat hingga mendapatkan posisi ideal yang diinginkannya. Selalu suka olahraga, selalu suka olahraga. Lebih ke kesehatan sih, pengen bikin itu sebuah lifestyle gitu ya. Are you going? Sekarang pilates yang rutin, terus apa ya, olahraga apa aja sih sebenarnya, badminton apa semua, tapi pilates yang paling rutin. Ya. Lantas benarkah untuk membuat badan tirus, mereka hanya menjalani diet alamiah tanpa resep dokter atau justru dengan melakukan operasi? Pastinya dong, itu udah satu kesatuan ya semuanya. Iya. Khusus dong gitu ya, olahraga khusus, terus perawatan wajah dan lain-lainnya itu jelas khusus. Apalagi saya masih nyanyi, kalau di politik kan memang udah kerjanya, tugasnya. Tapi bagaimana kita bisa berjalan beriringan bersama-sama, hatinya mesti tenang, hatinya mesti gembira, jangan gerusa-gerusuh, harus luas, harus peka gitu. Agar masih terlihat awet muda dan kesannya menolak tua, memang butuh perawatan yang luar biasa ya untuk perempuan. Tentunya menjaga kecantikan, merawat diri itu bukan untuk orang lain kalau buat saya, tapi buat suami, juga untuk kebahagiaan diri sendiri, itu yang utama. Sementara pasca menjalani operasi di bagian hidung, istri Rizky Febian Mahalini justru mendapat hujatan dari warganet. Saking tak tahan dihujat, Mahalini akhirnya curhat sambil menangis di depan penonton konser. Lantas benarkah Mahalini sakit hati dihujat? Nggak pernah ada saya punya sakit, yang kalau dijanji nggak peduli. Karena saya tahu Sayang Celi ini. Yang semancung-mancungnya Anda pergi ke Timur Tengah itu hidungnya mancung-mancung semua tapi nggak semuanya cakep. Nah, kapan sebuah operasi rinoplasti itu memberikan efek baik secara tampilan itu pada saat dia harmonis. Jadi operasi, kalau saya ya goalnya tuh usahakan se-natural mungkin. Kalau bisa nggak kelihatan kayak dioperasi. Jadi bukan mancung tapi dari jauh kita lihat wah itu operasi.
Ya, memilih operasi plastik memang keputusan sepenuhnya disandarkan pada pribadi, begitupun resikonya. Tapi sudah resiko pula bagi public figure untuk mendapat kritik hingga hujatan. Apalagi biasanya fans atau hater selalu punya cara untuk memperlakukan idolanya. Lantas benarkah kali ini hujatan hater sudah keterlaluan hingga membuat Mahalini tak kuasa menahan tangis? Bagaimana Rizky Febian menguatkan istrinya? Dihindari dari operasi hidung itu adalah tension. Tidak boleh over tension ke kulit karena lama-lama bisa tipis, bisa bengkok dan jebol. Nah, itu terjadi pada saat pemasangan L-shape implant yang terlalu panjang, terlalu berlebihan sehingga menekan hidung sampai ngedorong hidung sampai kejauhan. Kalau Anda sampai bisa ngeraba si implannya, itu hati-hati. Ya. Nah, sebaiknya tidak dilakukan demikian, nggak boleh over tension. L-shape implant itu sebaiknya tidak dikerjakan pada hidung yang pendek. Kadang-kadang pasien datang hidungnya begini nih. Hidung pendek ya, pendek banget terus banyak didorong setinggi nggak bisa. Kulitnya nggak akan kuat, kulit ini nggak kuat ya. Jadi nah itu hati-hati, itu yang sering bikin bolong, bikin jebol gitu. Keanehan atau kepercayaan yang sudah lama dipercaya di jagat maya, istilah kodam kembali ramai jadi perbincangan setelah beberapa penceramah menyebut jika setiap orang sejatinya memiliki pendamping sejenis makhluk astral yang bisa membentenginya. Namun sayang, istilah yang banyak dipercaya itu secara ilmiah jelas sulit dipercaya. Bahkan secara spiritual, perasaan dihinggapi kodam atau sejenis jin pendamping boleh jadi hanya sejenis ilusi dari rapuhnya jiwa manusia. Ahmad Muhajidin kosong, Ayu ada kodam rawa rontek ya, Sari kosong. Nih, itu dia. Ini tuh ada apa sih kodam? Apa sih kodam? Kodam itu ceritanya pengisi yang nemenin kita gitu loh. Yang jaga, yang jagain kita, tapi itu bohong semua lah. Serius dan sepercaya sebagian orang pada kodam, tampaknya para pesohor justru emoh dengan bumbu-bumbu syarat klinik itu. Dalam sebuah podcast Deddy Corbuzier, Onat, dan Vidi Aldiano menjadikan istilah yang ramai itu sebagai lelucon, terutama soal keinginan orang ditemani kodam sultan. Koma Arliani ada kodam Nyi Blorong. Dia akan hadir menggunakan keris ya ketika ada hari. Ada jasa jakot. Kodam kita tunggu. Monyet Sunda ya. Priscilia, kita cek kodamnya Baby Priscilia. Kita periksa Deddy Corbuzier, kita cek kodamnya Deddy Corbuzier. Kodam hari ini dia dilindungi adalah memang ada sebagian warga masyarakat yang percaya kodam. Biasanya yang mencarinya dari praktik klinik perdukunan dengan jampe-jampe, kadang melibatkan bumbu-bumbu ayat Quran. Sebaliknya, kodam bagi dai muda seperti Habib Jafar tak ubahnya sebagai istilah yang kalau di bahasa Indonesia kan sebagai asisten atau pembantu. Kodam itu artinya pembantu dalam bahasa Arab. Kodam itu artinya pelayan. Kalau memang betul ada jin yang bisa dijadikan kodam, coba suruh bikin kopi. Nah, itu gimana sih cara kerja Mbak Kiki melakukan ketika membaca kodam para penonton live TikTok itu? Kalau di sistem aku sih cukup simpel, Kak. Jadi si viewer ini kan ribuan ya. Kalau untuk aku kasih dia naik, nanti ada jeda dan memakan waktu banyak. Karena aku sistem bacanya cepat. Gitu. Biasanya cukup menggunakan foto profil yang menggunakan full satu muka yang matanya menghadap kamera, tidak menggunakan masker dan tidak menggunakan kacamata hitam. Jadi full satu muka, aku melihat dia full, langsung tervisualisasi bahwa di belakangnya ada yang menjaga beserta karakteristiknya. Intinya, do you believe in kodam? Enggak lah. Setelah kepercayaan
Penghinaan pada Kodam ramai, sejumlah konten kreator pun membanjiri laman media sosial dengan beragam video parodi, mulai yang jenaka hingga yang aneh-aneh. Cika ini diikuti sesosok Kunti Biri-Biri ya. Ya, yang pertama Istiningsih, ada Kodam. Kodamnya Nobita, makanya orangnya nangisan. Cek Kodam sini, ya sini. Cepat menyala. Kembung kosong. 20.000 dah ya. 20.000 ada kali. Ahmad Muhajidin kosong. Ayu ada Kodam Rawarontek ya. Ahmad Muhajidin kosong. Ayu ada Kodam Rawarontek ya. Nah, secara tidak langsung dengan konten ini kalian bisa tahu Rawarontek disebutnya Kodam. Ada apa? Jadi kalian harus dia cermat ya, karena di sini Rawarontek itu kan ilmu, bukannya Kodam. Apa iya setiap manusia itu namanya sama, kodamnya sama? Kalau yang sebenarnya sih saya rasa nggak seperti itu. Jadi aku anggap ini sebagai hiburan semata. Kalau kodam ini kan memang bisa kita lihat secara mata batin gitu, bukan dengan cek begitu kodam ini 1, 2, 3 kosong nyelorong ataupun apa segala macam itu menurut saya sekedar itu hiburan saja sih. Ya, saat warga di negara-negara maju sudah melakukan segala urusan dunia dengan bertumpu pada pembuktian ilmiah dan mengandalkan kecakapan berpikir rasional tanpa dijejali ilusi dunia mistik, apalagi klinik dengan segala kecanggihan era digital. Ironis, di jagat maya tanah air justru isu kodam viral dan banyak penggemarnya. Bisa berasal dari leluhurnya, jadi makhluk yang pernah ada hubungan dengan leluhurnya, yang mungkin makhluk itu berjanji akan menjaga anak cucu keturunannya dan akhirnya turun ke kita untuk menjaga. Itu bisa disebut kodam. Kesesatan pikir ini banyak digandrungi sebagian orang, bahkan sebagian besar warganet yang diam-diam menikmati dugaan sesat pikir ini. Lantas benarkah fenomena ini dilatari oleh minimnya pengetahuan sebagian kaum fanatik buta, apalagi yang tidak terdidik secara akademik? Benarkah karena mudahnya mengakses tausiah atau tips-tips kebijakan hidup receh dibungkus dengan pesona figur yang secara bebas bisa didapat di video berbagi, membuat sebagian netizen lupa belajar kritis dan cenderung percaya begitu saja apa yang disampaikan tokoh dan idolanya? Benarkah kepercayaan pada kodam ini sulit dihapus karena sudah mengakar kuat dalam tradisi dan kepercayaan? Apa kata selebriti dan tokoh agama? Allah dari kamu masih janin sampai segede gini tetap ngurusin kamu, giliran masih takut masalah rezeki jodoh nyarinya kodam ini segala macam. Lu punya masalah apa sama Allah? Kasarannya atau logikanya aja kita berpikiran logika ya. Ketika kita memiliki, kita sebut kodam, pembantu atau apa, kenapa? Dari kalian kok banyak sekali juga yang susah mencari pekerjaan, rezeki juga susah, ada apa? Ya, menurut saya sih jangan terlalu diambil hati gitu. Anggaplah sebagai hiburan itu aja sih. Yang masalah itu ketika orang buat ini dengan serius kemudian menganggap dan percaya akan itu jatuhnya kepada syirik. Kemunculan idola-idola baru di dunia spiritual di satu sisi meramaikan arena dakwah di medsos. Tapi pada saat yang sama, pembahasan materi agama melahirkan sikap fanatik buta pada figur. Apalagi ada banyak dai atau tokoh spiritual tidak jelas riwayat pendidikan dan kiprah keagamaannya. Salah satunya seperti kemunculan tokoh spiritual yang karib disapa Mama Gufron. Tokoh ini mengaku bisa bicara dengan semut, bahkan bisa video call dengan malaikat. Ironisnya, meski kerap mengeluarkan bahasa Arab yang ganjil dan jauh dari makna konvensionalnya, sebagian jamaah mempercayai kesaktiannya. Berikut ini pengakuan kontroversial Mama Gufron. Contohnya, ada yang meninggal, tolong bacakan hijab. Video callan, assalamualaikum qali inna rahmatan ya malaikat maut, ma qali inna kalimah fi ma Allah. Dibacakan sama keluarganya, begitu diambil la kalimah Allah Allah. Plus lihat tatap muka tatap wajah. Assalamualaikum ya qali inna rahmatan ruh wa ma qali kalimah fi ma Allah. Enak. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya makari ya maghfurun alkihi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Ini bahasanya, bahasa jin. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia tidak bisa video callan sama malaikat, nggak bisa gitu. Dan pada saat kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun, ya kita panjatkan doa saja. Bagaimana prosesnya nanti malaikat membawa doa itu misalnya, ataupun prosesnya sampai di Allah itu hanya Allah lah yang tahu seperti apa. Pengakuan atau klaim mengerti bahasa binatang dan jin Mama Gufron jelas sulit dibuktikan secara ilmiah. Bahkan secara kasat mata jauh dari kesan sebagai ulama yang menekuni kitab laiknya ulama karismatik yang memilih dalam kesepian di surau mengeja satu persatu hasanah keislaman. Kita kan sudah diberi ilmu ya dan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan bisa berpikir malaikat itu kan makhluk gaib. Kok bisa video callan dengan makhluk gaib? Kalau menurut saya mesti ada orang yang melaporkan dia ke pihak yang berwajib, oleh kepolisian supaya ditangkap ya. Karena ini kalau Mama Gufron ini memang MUI sudah mengeluarkan fatwanya dan mengeluarkan hanya kalau buatlah sebuah penyimpangan dan kesesatan yang membodoh-bodohi ini. Kalau menurut saya Mama Gufron